ada 4 hal yang harus kita siapin dulu. Apa aja itu Kak Abe? Pertama ada Alkitab, yang kedua ada alat tulis, tiga ada buku catatan, terakhir bimbingan orang tua. Oke, jangan lupa ya untuk siapin itu dulu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah kita, yuk kita sama-sama siapin hati kita. Kita mau berdoa sama-sama. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau hari ini kami boleh berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan ibadahmu hari ini ya Bapak, untuk mengikuti ibadah hari ini ya Bapak. Biar Tuhan, Engkau Allah yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Biar hari ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tutup bungkus ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Udah siap semuanya untuk puji Tuhan? Yang udah siap, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bilang Kegarior, let's go. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku, Jesus. Amin. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita mau menyembah Tuhan. Teman-teman boleh nyari tempat ternyaman buat kalian untuk duduk, boleh juga berdiri. Biar saat kita menyembah nanti, kita menyembah dengan hati yang tulus, kita menyembah dengan hati yang tenang, hati yang lembut untuk Tuhan. Teman-teman boleh berterima kasih sama Tuhan atas segala yang udah Dia kasih untuk seminggu ini. Teman-teman boleh punya waktunya masing-masing. Yuk kita angkat satu lagu, Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam
seminggu ini sudah ditolong sama Tuhan. Teman-teman boleh punya waktu masing-masing untuk bersyukur, berterima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Angkat lagu ini dari ref lagi. Tuhan, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat beribadah seperti biasa Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berkati setiap kakak pembina yang akan membawakan firman, biar dari kenyataan firman-Nya kita dapat mengetahui hal-hal baru Tuhan tentang mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berbuat sama seperti firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Pasti teman-teman dalam keadaan yang sehat, kuat, dan sukacita. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman udah pada siap belum dengerin firman Tuhan pada hari ini? Wah, pastinya udah pada siap dong. Nah, sebelum mulai firman Tuhan pada hari ini, teman-teman udah siapin belum apa aja yang harus siapkan? Nah, udah belum? Nah, yang harus siapkan pertama adalah Alkitab. Yang kedua ada alat tulis. Terus yang ketiga ada buku atau kertas. Nah, udah pada siapin belum? Dan satu lagi apa teman-teman? Iya, teman-teman harus dalam bimbingan orang tua. Nah, oke, kalau udah pada siap semua, yuk kita bersatu dalam doa dulu ya teman-teman ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau Kau udah sertai kami ya Tuhan selama hari ini ya Tuhan, sepanjang seminggu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau ya Tuhan yang udah sertai kami. Sebentar ya Tuhan, kami ingin dengarkan ya Tuhan sedikit dari firman-Mu, biar firman yang kami baca ya Tuhan, biar Engkau ya Tuhan yang terus ya Tuhan bantu kami ya Tuhan dalam memahami setiap firman-Mu ya Tuhan, dan kami ya Tuhan dapat melakukan firman-Mu, dan juga kami dapat membagikannya ya Tuhan, sehingga nama-Mu ya Tuhan yang terus dimuliakan di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak sih bulan Maret ini kita udah belajar tentang hal apa aja? Nah, iya teman-teman, bulan Maret ini kita udah belajar hidup yang memiliki karakter Kristus. Apa aja sih ya
karakter Yesus yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu. Dan tentunya teman-teman udah pada praktekin ya. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kalau yang ingat, nih kakak kasih permen nih di sini nih. Wah, ada permen nih di sini teman-teman. Nanti kakak kirim secara virtual. Nah, jadi kakak kirim permen secara virtual apa ya teman-teman? Iya, rendah hati, lemah lembut, dan tekun. Dan sekarang kita mau belajar tentang penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan. Apa sih Kak penuh belas kasihan itu? Nah, belas kasihan itu teman-teman suatu perasaan yang menggerakkan hati teman-teman nih. Yang menggerakkan hati teman-teman buat membantu orang tersebut gitu, orang yang sedang kesusahan gitu. Jadi hati teman-teman tergerak nih, misalnya ada orang kesusahan yang teman-teman temuin, aduh aku mau bantu banget dia deh. Terus atau misalnya ada kalian punya teman yang sedang kesusahan pelajaran terus dapat nilai jelek, terus teman-teman dalam hati mau bantu, aduh aku mau bantu dia gitu. Nah, belas kasihan ini harus disertai dengan dorongan untuk membantu teman-teman. Jadi teman-teman punya perasaan yang menggerakkan hati, dan teman-teman ada dorongan nih, bukan dorongan langsung ya teman-teman ya, tapi dorongan untuk membantu dia. Seperti itu teman-teman. Nah, tahu nggak sih teman-teman, dalam seluruh pelayanan yang Tuhan lakukan di dunia ini, contohnya apa aja teman-teman? Tahu nggak pelayanan apa yang Tuhan sudah lakuin di dunia ini? Wah, pasti banyak banget ya teman-teman ya. Teman-teman tahu kan kalau kalau Tuhan Yesus sudah membuat mujizat apa? Air menjadi anggur, betul. Terus menyembuhkan orang kusta. Wah, menyembuhkan orang buta. Terus apa? Membangkitkan orang yang udah mati. Siapa namanya? Lazarus, teman-teman. Terus yang paling besar buat kita, apa yang kita ingat? Ya, yang paling besar itu Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, teman-teman, buat tebus setiap dosa kita, teman-teman. Nah, kenapa sih hal itu mau dilakuin sama Tuhan Yesus? Nah, karena Tuhan Yesus itu mempunyai belas kasihan terhadap setiap manusia. Nah, sekarang teman-teman yuk kita mau buka Alkitab, teman-teman. Kita mau buka di Matius 9 ayat 35 sampai 38. Yang udah ketemu bilang siap. Wah, udah pada siap nih kayaknya teman-teman ya. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikian yang berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerjaan untuk tuayan itu. Nah, ini jadi perikopnya belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Nih teman-teman, tadi ada nggak teman-teman kira-kira ayat yang menurut teman-teman menjelaskan tentang belas kasih gitu? Ada nggak teman-teman? Ada dong, diceritain nih di ayat 35 dan 36. Kalau Tuhan Yesus nih udah berkeliling kota dan mengajar gitu, dan Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telantar seperti domba yang tidak bergembala. Domba tidak bergembala bagaimana teman-teman? Nah, jadi hati Tuhan Yesus ini tergerak gitu oleh mereka yang lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, jadi hati Tuhan tergerak oleh hal itu. Teman-teman tahu domba nggak kayak gimana? Yang ini? Bukan teman-teman. Yang ini? Wah, bukan teman-teman.
Tapi domba tuh yang ini nih teman-teman. Nah, jadi itu domba teman-teman. Nah, tahu nggak sih teman-teman, domba itu adalah hewan lemah teman-teman, yang nggak memiliki pertahanan diri. Pasti teman-teman udah pada belajar dong tentang hewan yang memiliki perlindungan diri. Contohnya apa? Landak teman-teman, dia punya apa? Duri. Terus apa? Ikan buntal, dia bisa apa? Jadi bola teman-teman ya, ada duri-durinya. Wah, itu pertahanan diri ya teman-teman ya. Pasti teman-teman tahu banyak lagi selain hal itu, selain binatang-binatang itu. Nah, jadi domba itu adalah hewan yang gak punya pertahanan diri teman-teman. Terus matanya rabun teman-teman. Nah, rabun tuh apa sih kak? Dia ngelihatnya kurang jelas teman-teman. Dia cuma jelas ngelihatnya cuma jarak 1 meter doang. Waduh, bahaya banget ya teman-teman kalau tiba-tiba misalnya ada serigala atau predator-predator lainnya, contohnya singa atau apa. Waduh, dateng, dia nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalnya didatengin serigala gitu teman-teman, kira-kira apa yang domba itu akan lakukan? Kalau aku sih lihat di ini kak, channel tentang binatang, biasa sih mereka lari ya kalau misalnya ada predator. Tapi enggak teman-teman, sama domba ini. Domba ini dia kaku teman-teman, diem teman-teman, malah manakin challenge dia teman-teman ya. Dia malah manakin challenge, bukannya lari malah manakin challenge gitu. Malah dia kaku dan membeku. Nah, domba yang ketakutan ini perlu didatangi oleh gembalanya. Nah, dia perlu gendongan gembala itu biar dia nggak takut lagi teman-teman. Dia nggak kaku dan dia bisa ya kembali jalan dan lain-lain lagi deh. Nah, seekor domba terus teman-teman, dia nggak pernah berjalan sendiri gitu. Karena kalau yang jalan sendiri itu namanya apa? Iya, dombanya hilang teman-teman. Karena domba ini selalu bergerombol ya teman-teman. Lihat kan kalau misalnya di peternak-peternak atau biasanya di video-video gitu, pasti kan domba ini kan bergerombol gitu kan. Nah iya teman-teman, domba itu nggak bisa sendiri teman-teman. Nah, kita juga sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus, kita harus berada di dalam kumpulan-kumpulan. Apa tuh kumpulan-kumpulan? Contohnya kak, komsel. Nah, karena komsel itu ya kumpulan kawanan domba Allah. Jadi itu Tuhan Yesus kan, teman-teman ingat kan ayat yang dimana 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Nah, begitu juga dengan komsel teman-teman. Pasti kalau kita ikut komsel atau kita dalam kawanan domba Allah gini teman-teman, gitu teman-teman. Nah, kita pasti akan mendapatkan ya kekuatan teman-teman. Kita akan mendapatkan penghiburan di situ. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling cerita, kita bisa cerita tentang keluhan kita teman-teman. Nah, itulah komsel teman-teman. Atau kalau misalnya ini kumpulan kawanan domba Allah gitu teman-teman. Nah, jadi jangan lupa ikut komsel ya teman-teman ya. Nah, gembala domba siapa tadi? Ya Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Gembala domba ya Tuhan Yesus gitu kalau diceritakan di Alkitab. Nah, kira-kira gembala domba ini harus apa sih? Iya teman-teman, harus kasih makan, harus kasih minum, terus harus dibawa ke tempat-tempat yang enak teman-teman. Biasanya kan tempat-tempat yang ada makanan gitu, ya iya ladang rumput yang luas teman-teman. Terus juga ada sungai atau aliran air teman-teman. Nah, jadi domba ini harus, jadi gembala ini harus memimpin domba-domba ke tempat itu teman-teman. Karena gembala ini yang menyediakan segalanya. Begitu juga dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh dia mau teman-teman melindungi kita teman-teman. Dia mau bawa kita ke padang rumput yang hijau. Kita mau dibawa ke aliran air atau sungai biar kita bisa makan, bisa minum. Terus kalau misalnya ada serigala serang, set, tenang, ada gembala di situ. Siapa? Ya Tuhan Yesus yang melindungi. Nah, jadi seorang gembala itu pasti bakalan melindungi
dan terus membawa domba-dombanya ini ke tempat yang enak teman-teman. Nah, seringkali ya teman-teman ya, gembala tuh membawa seruling teman-teman. Biar apa? Ya biar kawanan dombanya ini kenal gitu sama suaranya, biar biasa prit gitu. Wah, tahu nih ini suara gembala saya nih. Dan kita kalau udah ya kita dikasih pelindungan, dikasih yang enak-enak gitu teman-teman, dibawa ke tempat padang rumput, ya pasti kita kenal gitu sama Tuhan kita gitu. Nah, tapi kadang-kadang ya kita sering kali jauh ya teman-teman ya dari Tuhan gitu ya, meskipun kita dikasih yang enak-enak gitu, dikasih yang ini, tetap ya kadang-kadang ada yang jauh gitu teman-teman. Atau yang jauh tuh kayak gimana kak? Ya yang jauh tuh ya kadang-kadang kita nggak mau gitu, kita udah dibawa Tuhan ke tempat yang enak, kita malah maunya kanan atau kiri gitu, malah mencong gitu. Kita sebagai dombanya Allah gitu. Nah, domba itu biasanya disebut apa? Domba yang nggak bergembala teman-teman. Dombanya itu ya bener-bener sendiri gitu teman-teman, dan dia nggak ada gembala yang mengantarnya teman-teman. Nah, kira-kira masih banyak gak sih domba yang nggak bergembala ini, atau jauh dari gembalanya ini? Wah, masih banyak teman-teman. Nah, kita sebagai anak-anak Allah atau domba-dombanya Allah, kita mau teman-teman belajar buat berbelas kasihan sama teman-teman kita ini yang apa? Yang menjadi domba yang nggak bergembala teman-teman. Kita mau sama-sama doain teman-teman kita yang nggak bergembala ini biar dia menemukan gembalanya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dan kita mau sama-sama teman-teman belajar buat, karena kita mempunyai belas kasih nih, kita belajar nih, aduh aku punya belas kasih nih, aduh orang itu kasihan belum kenal Tuhan, di hidupnya hari-hari selalu bingung, selalu sedih gitu, aku mau bawa ke Tuhan. Nah, dengan hati yang berbelas kasih ini teman-teman, pasti teman-teman bakalan ngajakin teman yang itu, teman-teman yang lagi sedih, yang lagi jauh dari Tuhan, biar kembali lagi ke Tuhan gitu. Dengan cara apa aja? Ya dengan cara teman-teman berdoa buat dia, teman-teman juga share firman Tuhan atau kuatkan dia dalam segala hal supaya dia menjadi apa? Kawanan domba Allah teman-teman. Nah, jadi gitu, kita mau berdoa buat teman-teman kita semua yang tidak memiliki gembala, biar ya kembali ke Kristus atau gembala kita. Dan kita juga mau ngajak nih teman-teman, gak cuma doain, tapi kita mau coba juga belajar buat ngajak dia biar dia kenal sama gembala kita, siapa? Tuhan Yesus. Nah, teman-teman bisa apa aja sih teman-teman? Ya tadi selain doain, doain ya teman-teman bisa cerita, bisa bersaksi kepada teman-teman yang lain tentang, wah Tuhan Yesus hebat ya dalam hidup aku, Tuhan Yesus tuh udah ngelakuin ini buat hidup aku. Terus teman-teman bisa kasih pertolongan nih, misalnya teman-teman kasih teman-teman kalian lagi kesulitan tadi dalam hal belajar. Nah, teman-teman nih sebagai domba yang udah digembalakan sama Kristus atau Tuhan, ya teman-teman bantu gitu. Nah, dengan begitu kasih pertolongan, mereka jadi ini, wah kok ini baik banget ya, wah kok si A ini orangnya baik banget ya, kenapa sih? Nah, dengan gitu kita bersaksi teman-teman, dan dengan begitu apa teman-teman? Ya teman-teman, kita berhasil membawa mereka ke kawanan dombanya Allah gitu teman-teman. Kalau teman-teman udah doain, terus teman kalian punya nanya, kenapa sih kok lu mau bantuin gua? Karena gua punya Kristus. Nah, terus dia ikut Kristus nih teman-teman, atau dia, wah Tuhan Yesus baik banget ya dalam hidup ya dia, aku juga mau dong kenal. Nah, dengan begitu teman-teman sudah membawa ke dalam kawanan dombanya Kristus itu teman-teman. Nah, dengan begitu tadi kan udah dibilang kalau misalnya Tuhan memang banyak tapi kerja sedikit. Nah, dengan begitu teman-teman udah membawa, yaitu bawa teman-teman kalian ke dalam kawanan dombanya Allah dan mengenal Allah gitu. Nah, dengan begitu
ya teman-teman yang lain pasti juga pada ikutan dong. Nah, iya teman-teman, begitu teman-teman. Nah, belas kasih merupakan ciri dari Allah Bapa, ciri khas nih teman-teman dari Allah Bapa dan berutamanya Yesus Kristus. Dengan berbelas kasihan kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah keluarga, di tengah teman-teman, dimanapun kita berada. Makanya yuk kita sama-sama belajar buat berbelas kasihan. Dan nggak cuman aduh aku kasihan banget nih sama dia lagi kesusahan. Nah, tapi kita juga mau bantu, kita mau action. Nah, kita mau action teman-teman. Jadi begitu ya, dengan begitu ya teman-teman memberitakan apa kerajaan tengah-tengah Allah dan membawa domba yang gak bergembala ini ke kawanan dombanya Allah gitu teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman, kita punya ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita pada hari ini ada di Matius 9 ayat 36. Melihat orang yang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Yuk teman-teman, kita mau sebagai dombanya Allah, kita mau ngajak domba yang gak bergembala ini jadi punya gembala, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya dia. Jadi kita mau share, kita mau berbelas kasih, kita mau berbelas kasihan kepada orang-orang yang bergembala ini. Kita mau share tentang Tuhan Yesus, kita mau doain dia, kita mau bersaksi, kita mau melakukan segala sesuatunya biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yuk teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kalau Kau sudah sertai kami ya Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan buat memiliki ya Tuhan belas kasih-Mu ya Tuhan untuk kami ya Tuhan, sama-sama belajar ya Tuhan buat menolong ya Tuhan domba yang tidak bergembala ya Tuhan, menjadi Engkau yang menggembalakan ya Tuhan, biar Engkau ya Tuhan yang terus ya Tuhan sertai kami dalam kami melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama angkat dua tangan kita. Malah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang terus menyertai kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa. Dah.